Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari yang pertama ada Dwi Putri Karimiatus Sholihah, yang kedua ada Vita Kurniasari, dan yang ketiga ada saya yaitu Emma Kamala. Kami di sini akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran pendidikan agama Islam difabel dosen pengampu Bu Farhida Iswani SPD MPD mengenai perspektif Islam tentang disabilitas. Oke, langsung saja. Pengertian disabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyandang diartikan dengan orang yang menyandang atau menderita sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability, yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata different ability, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda, sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan, bukan kecacatan maupun keabnormalan. Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan penyandang cacat sebagai setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya. Sedangkan menurut WHO, kecacatan terdiri dari 3 aspek, yakni impairment, disability, dan handicap. Impairment adalah kehilangan atau abnormalitas, struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis. Disability adalah suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan atau sebagai akibat impairment untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal sebagai seorang manusia. Handicap adalah suatu kerugian bagi individu tertentu sebagai akibat dari suatu impairment atau disability yang membatasi atau menghambat terlaksananya atau peran yang normal. Disability hanyalah salah satu dari 3 aspek kecacatan, yaitu kecacatan pada level organ tubuh dan level keberfungsian individu. Namun banyak pihak merasa istilah disabilitas belum cukup tepat, mengingat semua orang memiliki kemampuan dan cara yang berbeda untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Pandangan Al-Quran mengenai disabilitas dalam surat An-Nur ayat 61 dan surat Abasa ayat 1-11. Pendidikan merupakan hak bagi semua orang, yang artinya pendidikan dilaksanakan tidak memandang perbedaan orang, baik itu dari sudut pandang agama, ras, suku, fisik maupun bangsa. Dari perihal fisik ini, pada kenyataannya tidak semua orang mampu memperoleh pendidikan dengan baik. Hal inilah kenyataannya yang dialami oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat An-Nur ayat 61 yang menerangkan bahwa semua orang tanpa terkecuali berhak mendapatkan pendidikan. Dan surat Abasa ayat 1-11, ulama mufasirin meriwayatkan bahwa surat Abasa turun berkaitan dengan salah satu seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam, namun diabaikan. Kemudian turunlah surat Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya. Meskipun tunanetra, bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya daripada para pemuka Quraisy. Atas dasar sumber Al-Quran di atas, maka jelaslah bahwa anak yang memiliki kelainan juga mempunyai hak dan derajat yang sama dalam kehidupan, terutama memperoleh yang namanya pendidikan yang layak bagi mereka. Secara umum, pendidikan ini merupakan lembaga yang perlu ditempuh oleh seorang anak karena setiap warga negara memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan yang layak serta bermutu. Masyarakat juga tidak membeda-bedakan atau bersikap diskriminasi terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Islam sangat berperan dalam pendidikan bagi ABK dengan mengurangi diskriminasi yang ada di masyarakat. Islam juga sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.
perspektif Islam tentang disabilitas dalam sebuah riwayat hadis. Dalam hadis Abu Dawud disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajula la yakuna lahu darajatu indallah la yablughuha bi'amali hatta yubtala bi bala'i fi jismihi fayablughuha bidzalik, rawahu Abu Dawud. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh seseorang niscaya punya sesuatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal sampai ia diuji dengan cobaan di badannya. Lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik terdapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk menjadikan keterbatasan tersebut sebagai kekurangan, tetapi justru sebagai tangga bagi pencapaian derajat yang tinggi. Senada dengan itu, hadis berikut ini juga menjabarkan kemuliaan bagi penyandang disabilitas netra. Yaqulullahu azza wa jalla, man adhabtu habibatihi fasobaru fa'atasabalam ardalahu sawabatunal jannah, rawahu Tirmizi. Yang artinya Allah berfirman, siapa yang aku hinakan kedua penglihatannya, kemudian dia bersabar dan meminta pahala, maka aku tidak rela kalau dia mendapat pahala selain surga. Nah, hasil penjabaran berdasarkan Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa Islam menghargai hak-hak penyandang disabilitas dalam beribadah. Islam menghargai hak penyandang disabilitas dengan pandangan penyetaraan seluruh umat manusia. Sedangkan hal yang membedakan hanya tingkat ketakwaan. Dalam sudut pandang fikih, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan syariat taklif selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Tentunya pelaksanaan kewajiban itu dengan mempertimbangkan kondisinya. Penyandang disabilitas diperbolehkan menjalankan kewajiban sesuai dengan batas kemampuan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikit pun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Islam tidak membeda-bedakan mereka di antara manusia yang lainnya, karena yang membedakan mereka hanyalah tingkat ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Islam pun sangat memperhatikan hak-hak dan kewajiban mereka. Hak mereka adalah mendapatkan perlakuan yang sama di antara sesama manusia, dan kewajiban mereka adalah menunaikan perintah agama. Perlindungan yang diberikan Islam tidak memandang individu atau golongan, namun semuanya mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam menaruh kepedulian yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan hidup para penyandang disabilitas baik dunia maupun di akhirat. Sekian dari pemaparan kelompok 2 mengenai perspektif Islam mengenai disabilitas. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.